warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, perkenalkan nama saya Dela Kardika. Saya salah satu peserta Latsar CPNS angkatan 15 NDH 04. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan melihat yang berjudul pelayanan publik. Kalau kita lihat di gambar ini, kita melihat tentang bagaimana masyarakat mengantri dalam suatu puskesmas, yang mana mungkin ya bisa kita lihat mereka sudah mengantri sepanjang itu, tapi ternyata puskesmasnya tutup nih. Nah, padahal jam menunjukkan baru sekitar pukul 10 kayaknya tuh 10. Jadi bisa dipertanyakan nih, manajemen ASN-nya nih gimana ini? Kenapa bisa masyarakat masih mengantri di situ, sedangkan itu masih jam kerja seperti itu. Nah, di sini di gambar selanjutnya itu ada, kami mau pelayanan yang murah, kami mau pelayanan yang bermutu, kami mau manajemen pelayanan transparan. Nah, jadi di sini pelayanan publik itu adalah satu rangkaian kegiatan di mana dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang dan jasa dan atau pelayanan administratif yang diselenggarakan oleh penyelenggara pelayanan publik. Oke, selanjutnya karakteristik of service terdiri dari 3, yaitu intangible, kemudian inseparability dan heterogenesis. Kalau intangible itu tentunya tidak dapat dihitung atau diukur. Kemudian untuk inseparability itu produksi dan konsumsi jasanya tidak dapat dipisahkan. Kemudian yang terakhir heterogenesis itu tentang bagaimana layanan konsumen yang sama tidak semuanya memiliki prioritas yang sama. Nah, contoh pelayanan publik nih. Ini ada salah satu ibu, seorang pemimpin kepala sekolah di salah satu SD, yaitu SDN Sumber Bonda 2 di Kota Batu Malang, yang bernama Ibu Sri Wirnarni. Di mana Ibu Sri Wirnarni ini mempunyai konsep kepemimpinan yang patut nih kita contoh. Jadi dia benar-benar seorang pemimpin yang inovatif. Jadi ketika dia masuk ke dalam sebagai kepala sekolah, kondisi sekolahnya itu benar-benar bisa dikatakan tidak layak lah. Banyak orang-orang tua siswa yang ada di sekitar sekolah itu malah menyekolahkan anaknya di luar desa karena mereka menganggap sekolah itu tidak menarik untuk mereka memasukkan anaknya di situ. Ini menjadi keprihatinan Ibu Sri Wirnarni. Nah, kebetulan dengan bantuan dari USAID prioritas dari Australia dan dana bantuan BOS sekitar 30% yang dia gunakan, maka dia memanajemen supaya bagaimana nih dana ini bisa dimanfaatkan dengan baik sehingga guru-gurunya, fasilitas yang ada di dalam itu bisa dapat diperbaiki lagi atau ditingkatkan lagi sehingga minat orang tua untuk menyekolahkan anaknya di sana itu menjadi lebih tinggi nih, tidak lagi menyekolahkan anaknya di luar desa tersebut. Nah, alhasil salah satu wujud dari hasil kepemimpinannya itu yaitu dia berhasil nih melatih guru-guru dan komite sekolah tentang pelajaran pakem, MGS dan pengembangan literasi. Jadi itu selain fasilitasnya yang diperbaiki, kemudian dinding-dinding kelasnya itu dilukis sehingga anak-anak merasa tertarik untuk masuk di kelas, lebih berwarna kelasnya. Kemudian dia menambahkan guru-gurunya dilatih supaya guru-guru ini tidak monoton dalam memberikan pengajaran di kelas sehingga anak-anak tertarik nih. Jadi dengan praktek menggunakan alat-alat yang menarik perhatian siswa membuat kelas ini jadi lebih berwarna, jadi lebih berkonsep seperti itu. Nah, tentunya program kelas berkonsep ini tujuannya Bu Wirnarni tuh ingin membangun suasana belajar yang menyenangkan bagi guru dan siswa sekaligus yang dapat membantu pemahaman siswa tentang tema-tema yang diajarkan di kelas jauh lebih mudah dengan mungkin langsung praktek dibandingkan dia mengajar di papan tulis. Nah, manajemen ASN yang diterapkan oleh Sri Wirnarni ini menjadi salah satu contoh nih untuk kita sendiri bagaimana sih seorang pemimpin itu memberikan inovasi sehingga
apa yang tadinya biasa saja menjadi sesuatu yang luar biasa, karena jadi SDN Gunung Batu, SDN Sumber Gondo 2 di Kota Batu ini menjadi salah satu SDN yang setara nih dengan SD-SD yang ada di luar negeri, seperti itu. Mungkin itu saja sih dari saya. Ini merupakan salah satu contoh pelayanan publik yang berhasil. Semua nantinya kita bisa meniru salah satu cara kepemimpinan dari Ibu Sri Winarni ini. Terima kasih atas perhatiannya. Tetap jaga kesehatan. Salam sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.